Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santri-santri sedaya yang kula hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran online. Mata pelajaran kita hari ini adalah mutola'ah, dan pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan pengantar bagian kedua untuk mutola'ah ini. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala dini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mutola'ah, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar mutola'ah, namun saya akan berikan pengantar bagian kedua setelah pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan atau kita belajar bersama tentang pengantar mutola'ah bagian yang pertama, yaitu kemarin sudah saya sampaikan persiapan apa saja atau ilmu apa saja yang harus kita kuasai untuk dapat membaca kitab kuning. Yang pertama adalah mengenali huruf-huruf hijaiyah. Insya Allah sampean semua sudah bisa, yakin saya. Kemudian yang kedua adalah ilmu nahwu. Tujuannya untuk mengetahui tata bahasa Arab, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain dalam bahasa Arab. Kemudian ada ilmu shorob. Tujuannya kita menguasai ilmu shorob adalah untuk mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab. Dan yang keempat adalah kamus yang kita butuhkan agar kita mengetahui arti dari setiap kata yang ada dalam bahasa Arab. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui bahwa kebutuhan tentang ilmu nahwu untuk membaca kitab kuning, tujuannya kita mempelajari ilmu nahwu, tujuan kita untuk menguasai ilmu nahwu adalah kita dapat mengidentifikasi kata atau kalimah. Kita dapat mengetahui kata tersebut dalam bahasa Arab tersebut apakah dia kalimah isim, kalimah fi'il, ataukah dia adalah kalimah huruf. Di samping ilmu nahwu tersebut untuk mengetahui kata, dia juga dibutuhkan untuk mengetahui i'rab atau bunyi akhir dari setiap kata tersebut. Seperti pada contoh dua ini, yaitu lafal kitabun dan al-madrasatu. Jadi nanti fokus dari ilmu nahwu adalah pada huruf yang akhir itu, yaitu huruf ba dan huruf ta akan kita baca seperti apa. Kalau rofa ya berarti di dhammah, nasab di fathah, jer ya di kasroh. Kalau nanti jazm, nah ini kalau jazm nanti akan disukun, yadhabu, yadhaba, apa yadhab, yaftahu, yaftaha, apa yaftah. Di samping untuk mengidentifikasi kata atau bunyi akhir yang kita kenal dengan i'rab dalam ilmu nahwu juga dibutuhkan agar kita mengetahui pola kalimat. Dengan mengetahui pola kalimat ini, baik itu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, atau itu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, atau fi'il dan naibul fa'il. Tujuannya adalah ketika kita tahu, oh ini jumlah ismiyah, ini mubtada, maka kita harus baca rofa. Oh ini khobar, harus kita baca rofa juga. Gitu. Ini fi'il, fi'ilnya fi'il apa dulu? Gitu. Kalau fi'il madi berarti mabni. Bunyi akhirnya tidak berubah.
Kalau ini fi'il mudhari', maka akan kita baca seperti apa? Seperti lafaz yadhabu ini fi'il mudhari'. Ba-nya ini nanti akan kita baca bu, ba, atau kita sukun. Nah, gitu. Ini fungsi ilmu nahwu untuk mengetahui kata, i'rab, dan juga pola kalimat atau posisi masing-masing kata dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Ini fungsi ilmu nahwu. Kemarin sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas tentang ilmu shorob. Apa itu ilmu shorob? Ilmu shorob adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk kepada bentuk lain yang sangat banyak sekali. Jadi intinya ilmu shorob ini untuk mengetahui perubahan kata dari satu kata, satu bentuk akan bisa menjadi bentuk yang lain yang sangat banyak. Dan perubahan kata ini bisa jadi berubah bentuknya, atau berubah jumlah hurufnya, atau berubah jumlah susunan hurufnya. Kesemuanya ini, perubahan bentuk, perubahan jumlah huruf, perubahan huruf, ini nanti akan mempengaruhi kepada harokat, atau cara kita membaca. Harokate di fathah, di dhammah, di kasroh, di sukun. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kepada cara kita membaca. Dengan adanya perbedaan harokat ini nanti akan juga mempengaruhi kepada makna. Jadi satu bentuk ke bentuk yang lain, ini nanti bunyinya akan beda dan maknanya nanti akan juga berbeda. Ini pentingnya ilmu shorob kita ketahui dan kita kuasai. Contohnya apa? Contohnya ini, fa'ala, lafal fa'ala adalah bentuk fi'il madi. Lafal fa'ala, bentuk fi'il madi, ini nanti akan berubah jadi banyak sekali. Contohnya, berubah bentuk menjadi fi'il mudhari' dan bunyinya menjadi yaf'ulu. Atau berubah bentuk menjadi fi'il amar, bunyinya menjadi uf'ul. Beda semua kan? Nah, dari fa'ala ini, nanti juga akan bisa berubah menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Yaf'ulu juga seperti itu. Akan bisa berubah bentuknya menjadi yaf'ulani, yaf'uluna, dan seterusnya. Uf'ul, fi'il amar, ini juga bisa berubah bentuk menjadi banyak. Uf'ula, uf'ulu. Perubahan dari fa'ala menjadi yaf'ulu dan seterusnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wadhaka maf'ulun. Liyaf'ul uf'ul la yaf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Perubahan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wadhaka maf'ulun. Liyaf'ul uf'ul la yaf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Atau yang kita kenal dengan tasrif istilahi. Nah, ini kita pelajari di ilmu shorob nanti ada. Ini namanya nanti tasrif istilahi, tasrif yang larinya mendatar seperti ini. Sedangkan perubahan fa'ala menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Terus yaf'ulu menjadi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Uf'ul juga seperti itu, ke bawah. Bunyinya menjadi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Itu. Ini semua untuk yang ke bawah ini nanti kita pelajari di tasrif. Allah nanti di pelajaran shorof ada tersendiri pelajarannya. Nah, terus bagaimana cara kita menguasai ini? Ya, kita mempelajari ilmu shorof dan ini sampean wajib hafal tasrifan. Untuk menguasai shorof ini, tasrifan ini, sampean harus hafal tasrifannya. Karena perubahan-perubahan ini nanti ada banyak sekali.
ada sulasi, sulasi saja ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Rubai sendiri ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, ada rubai mulhaq, terus ada banyak ya. Ada rubai mulhaq, manhut. Nah, itu. Jadi sampean wajib hafal tasrifan. Kalau pengen bisa membaca kitab kuning, maka ilmu nahwu dan ilmu shorof ini wajib dikuasai agar bisa membaca teks berbahasa Arab, termasuk untuk membaca kitab kuning. Jadi pada pelajaran mutolaah ini kan membaca kitab kuning. Jadi wajib hukumnya sampean menguasai ilmu nahwu dan ilmu shorof. Oleh karena itu ilmu nahwu dan ilmu shorof ini disebut ilmu alat. Sampean tidak akan bisa membaca teks-teks yang berbahasa Arab atau bahkan menyusun bahasa Arab apabila sampean tidak mengetahui, tidak menguasai dua ilmu ini. Dua ilmu adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena apa? Karena ilmu nahwu ini ibaratnya bapak dan ilmu shorof adalah ibunya. Bapak dan ibu ini harus selalu bersama-sama. Nah, jadi kedua ilmu ini harus bersinergi, harus keduanya dikuasai agar sampean bisa membaca kitab kuning yang kita perlukan pada mata pelajaran mutolaah ini. Lalu bagaimana penerapan ilmu nahwu dan ilmu shorof untuk membaca kitab kuning? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.